Halo Volley-mania tanah air. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah dan berkah. Pesan Garuda memberikan kabar terbaru dunia bola voli. Tak cuma jago di lapangan tetapi di mata rekan-rekannya, Mega juga pandai cairkan suasana tim. Berikut berita informasi update-nya untuk Anda. Giovanna Milana mengungkapkan harmoni yang terbangun dari pemain asing mampu memberikan dampak positif bagi Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Tidak bisa dipungkiri setiap tahunnya pemain asing silih berganti mendapatkan kesempatan untuk membela Red Sparks dari musim ke musim. Tahun ini Red Sparks memilih dua pemain asing yang berposisi sebagai penyerang, yakni Giovanna Milana dari Amerika Serikat dan Megawati Hangestri Pertiwi dari Indonesia. Gia, sapaan akrab Milana dan Megawati, mampu melakukan adaptasi yang baik dan terbilang cukup cepat dibanding pemain-pemain asing lainnya. Keduanya langsung memberikan ancaman terhadap para pesaingnya bahwa Red Sparks akan menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan pada Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Duet Mega Gia langsung dijuluki dengan nama meriam kembar yang mengartikan bahwa kedua sisi serangan Red Sparks sangat hidup dan mematikan untuk lawan. Bagaimana tidak? Pada putaran pertama, Red Sparks secara mengejutkan berhasil mengalahkan kandidat juara terkuat musim ini, yakni Incheon Hongkook Live Pink Spiders. Megawati DKK berhasil memberikan kekalahan perdana bagi tim yang dihuni bintang voli Korea Selatan, Kim Yeon Kong. Saat itu Red Sparks secara luar biasa mencetak kemenangan lewat comeback gila dengan skor 3-2. Red Sparks membuka musim dengan meyakinkan lewat raihan 4 kemenangan dan 2 kali kalah. Megawati bahkan menyabet penghargaan pemain terbaik di putaran pertama. Namun tak dipungkiri juga bahwa Mega Gia mengalami performa naik turun, terutama saat Red Sparks hanya mampu meraih 3 kemenangan sepanjang putaran kedua hingga ketiga. Hingga pada akhirnya mereka mampu bangkit sampai sejauh ini yang akan tampil pada pertandingan playoff setelah menanti selama 7 tahun. Tetapi di balik penampilan tim pada musim ini, Gia menceritakan bahwa Mega seakan menjadi sumber kebahagiaan terhadap rekan-rekannya. Dia dalam kurung, Mega seperti adik perempuan saya, kata Gia dalam wawancara kepada The Speaker. Setiap kali saya merasa sedih atau stres atau tidak nyaman di luar maupun di dalam lapangan, saya hanya melihatnya dan dia membuat saya tersenyum. Cara terbaik untuk menggambarkannya dalam kurung, Mega adalah seperti sinar mentari. Dia seperti sumber kegembiraan yang sangat besar tidak hanya untuk saya tetapi juga untuk semua orang yang ada di sekitarnya. Jadi bagi saya, Mega seperti matahari yang memberikan cahaya kepada semua orang, ucap atlet berusia 25 tahun itu. Chemistry Mega dan Gia terbangun salah satunya karena mereka berbagi penerjemah lisan yang sama, yaitu Kim Yo Sol. Alhasil, mereka banyak menghabiskan waktu bersama dan bahkan sejak persiapan menjelang bergulirnya musim kompetisi. Meski begitu, Mega dan Gia juga membangun relasi yang kuat dengan pemain domestik lainnya saat di luar pertandingan. Hubungan yang terjalin bagus di antara pemain ini yang menjadi salah satu kunci kebangkitan Red Sparks setelah terpuruk pada pertengahan musim reguler hingga lolos ke playoff. Terbaru, Mega dan Gia pergi bersama seter Red Sparks, Yeom Hye-son, untuk mengunjungi kafe milik sang kapten, Lee So-yang, yang masih cedera. Dalam wawancara terpisah, Megawati menyebut Yeom Hye-son sebagai pemain yang paling dekat dengannya. Oni Yeom dalam kurung kakak Yeom, Red Yeom Hye-son, seter nomor 3, ucap Mega dalam wawancara bersama SPO TV. Karena baru musim ini mereka bisa melakukannya setelah 7 tahun menanti. Meski demikian, para penggemar tentu berharap lebih besar terhadap tim yang diperkuat oleh pebola voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi. Red Sparks diharapkan bisa merebut gelar Liga Voli Korea yang keempat bagi mereka pada musim ini dan itu bukan tanpa alasan. Red Sparks menjadi tim yang paling stabil jelang penghujung musim. Catatan 7 kemenangan beruntun dapat diraih, termasuk dengan calon rival di fase kejuaraan yaitu Incheon Hongkook Live Pink Spiders dan Suwon Hyundai E dan C Hillstead. Kompetisi musim semi bukan masalahnya, kata salah satu penggemar Red Sparks yang tidak disebutkan namanya melansir bolasport.com dari dailian.co.kr. Ini adalah situasi di mana Anda bisa mengincar gelar juara, tambahnya dengan senang. Dalam jajak pendapat oleh para penggemar, Red Sparks bahkan mendapatkan dukungan paling banyak sebesar 72% untuk bisa memenangkan Liga Voli Korea musim ini. Pink Spiders yang menjadi lawan Red Sparks di playoff mendapatkan 18% suara. Adapun Hyundai Hillstead yang merupakan juara musim reguler cuma 10% suara. Pelatih Red Sparks,
Ko Hee-jin pun berkomitmen untuk tampil dengan performa terbaik saat menghadapi Pink Speeders. Dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengantarkan Megawati DKK melangkah ke final untuk menantang Suwon Hyundai dan Chae Hyo-step. Tim kami telah naik ke posisi ketiga pada musim reguler, dan kami adalah penantang, kata Ko Hee-jin pada Media Day jelang playoff Liga Voli Korea, Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan para penggemar kami pergi ke Suwon final untuk makan iga, ujarnya merujuk kuliner khas kota Suwon. Meski begitu, Red Sparks bukannya tanpa kekurangan. Keraguan juga datang karena mereka hampir dipastikan tidak diperkuat sang kapten yakni Lee So-young yang mengalami cedera ligamen pada pergelangan kaki kiri. Media Korea Selatan, Dailian.co.kr, bahkan memberi judul, Lee So-young absen, bisakah Jung Kwan-jang menepati janji, dalam ulasan mereka. Lee memang memiliki peran penting, berposisi sebagai penyerang, pemain berusia 29 tahun itu tak cuma fasih dalam urusan mencetak angka tetapi juga bertahan. Dampak dari absennya Lee terlihat saat Red Sparks kalah 3 set dari Hwaseong IBK Altos pada pertandingan terakhir di musim reguler, Minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024. Penyerang lainnya, Giovanni Milana, yang kembali diplot untuk menjaga pertahanan di garis belakang tampak belum meyakinkan. Memang, ada faktor lain juga bahwa laga melawan IBK Altos menandai kembalinya para pemain andalan Red Sparks setelah diliburkan pada pertandingan sebelumnya. Selain itu pada putaran pertama Red Sparks tampil cukup solid meski tanpa Lee So-young yang saat itu baru saja menjalani cedera bahu. Red Sparks mampu mencetak 4 kemenangan dari 6 pertandingan dengan Hyundai Hillstead dan Pink Speeders termasuk dalam daftar korban. Meski demikian, dengan kompetisi memasuki fase krusial, kehilangan salah satu pemain andalan tentu menjadi sebuah kerugian. Tidak dapat dimungkiri bahwa Lee di sisi lain juga menjadi kartu as bagi Red Sparks yang sempat mengalami krisis kepercayaan diri untuk bangkit setelah paruh musim. Setelah 3 putaran pertama, Jung Kwan-jang hanya meraih 7 kemenangan dan 11 kekalahan, tulis Dailian. Namun setelah putaran keempat, saat outside hitter utama, dia, dan kartu as Lee So-young bergabung secara penuh, tim ini meraih 12 kemenangan dan 3 kekalahan. Ko Hee-jin meyakinkan bahwa kekuatan mental Megawati DKK telah dibangun dengan baik melalui latihan. Ginseng merah yang saya minum setiap pagi sangat membantu, canda Ko mempromosikan produk Jung Kwan-jang. Latihan adalah jawabannya. Para pemain telah membangun kepercayaan diri mereka melalui banyak latihan. Saya pikir kami bisa berjuang keras di kompetisi pasca musim, ujarnya. Di babak playoff Liga Voli Korea Red Sparks akan menghadapi Pink Speeders sebanyak 3 kali yaitu pada 22, 24, dan apabila salah satu tim mampu meraih 2 dan kemenangan beruntun di awal.